TikTok telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita, mengubah cara kita bersosialisasi, menghibur diri, dan bahkan memengaruhi pikiran. Mungkin kita merasa bahwa aplikasi ini hanyalah hiburan ringan, namun kenyataannya TikTok lebih dari sekadar aplikasi. Ia adalah teknologi yang didesain untuk memahami kita dengan cara yang sangat mendalam, bahkan memengaruhi otak kita dalam level yang mungkin tidak kita sadari. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar TikTok? Dan mengapa aplikasi ini membuat kita seolah terikat padanya? Di balik setiap video, TikTok mengaktifkan bagian-bagian tertentu dalam otak kita yang disebut reward center, pusat kenikmatan. Para peneliti dari Stanford University menemukan bahwa TikTok sengaja dirancang untuk memicu dopamine loop, yaitu siklus ketagihan yang didorong oleh hormon dopamin. Hormon ini memberi kita rasa bahagia dan puas, meski hanya sesaat. Tetapi, ketika siklus ini berulang terus-menerus, otak kita terbiasa pada stimulasi singkat yang membanjirkan kita dengan kebahagiaan instan, sehingga kita menginginkan lebih dan lebih. Efek psikologis dari ini tidak hanya berhenti pada perasaan senang semata. Penelitian dari American Psychological Association mengungkapkan bahwa melihat konten sempurna yang disuguhkan di TikTok, wajah mulus, hidup mewah, momen bahagia tanpa celah, membuat kita tanpa sadar membandingkan kehidupan kita dengan versi ideal yang seringkali tak realistis ini. Akibatnya, banyak orang mengalami penurunan harga diri, kecemasan, hingga depresi, karena mereka merasa hidup mereka tidak sebaik atau seindah yang dilihat di layar. Namun, di balik semua efek ini, ada teknologi yang bekerja tanpa henti untuk memprediksi dan menyusun konten yang membuat kita terus kembali. TikTok menggunakan algoritma yang disebut dengan For You Page atau FYP yang memanfaatkan teknologi machine learning. Sebuah studi oleh The Wall Street Journal menemukan bahwa hanya dalam waktu sekitar 30 hingga 60 menit, TikTok sudah bisa mengenali preferensi kita dengan sangat akurat. Setiap interaksi, mulai dari video yang kita tonton lebih lama, video yang kita ulangi, hingga kapan kita berhenti menggulir, semua dikumpulkan dan dianalisis oleh algoritma yang bekerja sangat detail. Princeton University mengungkapkan bahwa TikTok tidak hanya menilai preferensi individu, tetapi juga mengelompokkan kita ke dalam kelompok minat serupa yang disebut clusters. Algoritma ini tidak hanya sekadar menyajikan video, tetapi menyusun rekomendasi yang sangat personal, seolah tahu persis apa yang akan membuat kita tertarik selanjutnya. AI ini seakan-akan membaca pola kebiasaan dan minat kita dengan cermat. Ketika kita menunjukkan ketertarikan pada topik tertentu, algoritma segera merespons dan menyajikan lebih banyak konten serupa, menciptakan feedback loop yang semakin memperkuat kecanduan kita terhadap aplikasi. Dan di saat kita tenggelam dalam siklus konten ini, jam biologis kita terganggu. National Sleep Foundation telah memperingatkan bahwa paparan layar yang berkepanjangan, terutama pada malam hari, dapat menekan produksi melatonin, hormon yang membantu kita untuk tidur. Ketika kita terlalu sering menggunakan TikTok di malam hari, tubuh kita tidak lagi dapat beristirahat dengan optimal, menyebabkan kelelahan, sulit fokus, dan bahkan perubahan suasana hati yang drastis. Tetapi, mengapa algoritma TikTok terasa begitu tepat dalam memilih konten untuk kita? Harvard Business Review menjelaskan bahwa teknologi deep learning di TikTok belajar tidak hanya dari kita, tetapi dari pola-pola di kalangan pengguna global yang memiliki preferensi mirip. Setiap kali kita menonton video tertentu atau memperlihatkan ketertarikan pada topik tertentu, algoritma menganalisis kesamaan dengan ribuan pengguna lain, memastikan bahwa konten berikutnya semakin mendekati minat kita.
Teknologi ini tidak hanya merespons apa yang kita tonton, tetapi juga dapat memperkirakan apa yang akan menarik bagi kita sebelum kita sadari. Efek dari algoritma ini sangat mendalam. TikTok mengkondisikan kita untuk terbiasa pada pola perhatian yang singkat, sulit fokus, dan hanya menginginkan stimulasi yang instan. Dampak ini tidak hanya mengikis produktivitas kita, tetapi juga mengganggu keseimbangan mental kita dalam jangka panjang. Harvard University memperingatkan bahwa kecanduan seperti ini membuat kita semakin rentan terhadap gangguan perhatian dan menurunkan kemampuan berpikir kritis. Ketika kita hanya bergantung pada aplikasi untuk stimulasi, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kepuasan dari hal-hal yang memerlukan usaha lebih, seperti belajar atau berinteraksi dalam dunia nyata. Mungkin sudah saatnya kita mulai mengambil kendali kembali, mengurangi waktu layar, menetapkan batasan pada media sosial, dan melakukan aktivitas nyata seperti membaca atau berolahraga adalah beberapa langkah yang dapat mengembalikan keseimbangan mental kita. Para ahli dari University of Cambridge menyarankan agar kita lebih sadar dan berhati-hati dalam menggunakan TikTok. Tidak sepenuhnya menghindari, tetapi mulai menggunakannya dengan tujuan yang lebih spesifik. TikTok memang aplikasi yang kuat. Begitu kuat hingga kadang kita lupa bahwa kita adalah pengguna, bukan pihak yang seharusnya dikendalikan oleh algoritma. Dengan menyadari cara kerjanya dan dampak yang mungkin terjadi pada kita bisa mengambil langkah untuk mengembalikan keseimbangan hidup tanpa kehilangan kesenangan sesaat yang ditawarkan aplikasi ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, jangan lupa komplain.